I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, living down, bread, living down, right, bread, living down, big whipping open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Muslifah di pelajaran IPA kelas 8. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya ya. Pernahkah kalian melihat suatu kejadian, misalnya gempa bumi yang terjadi di suatu daerah? Nah, kalau kalian pernah melihat, kalian akan melihat suatu gerakan bolak-balik benda yang digetarkan oleh gempa bumi tersebut. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi getaran dan gelombang. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang getaran saja ya. Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari pada bandul, gitar, tali itu adalah sebagian contoh dari terjadinya getaran. Nah, di papan ada contoh getaran pada bandul. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini adalah titik keseimbangan. Kita beri tanda dengan huruf B. Kemudian ini huruf C, huruf A. Kemudian ini adalah huruf C. Nah, kapan dikatakan bandul ini melakukan satu getaran? Setengah getaran atau seperempat getaran. Nah, kita lihat. Apabila bandul ini kita gerakkan, maka dia akan melakukan getaran. Dari A, gerak bolak-baliknya tadi, dia akan bergerak ke B, ke C, kemudian bergerak lagi kembali ke B, kembali lagi ke A. Nah, gerak bandul dari A ke B, ke C, kemudian kembali ke B, dan kembali ke A. Ini dikatakan bandul melakukan gerakan satu getaran. Nah, kapan dikatakan setengah getaran? Setengah getaran adalah dari titik A ke B, dari B ke C. Ini dikatakan dari A ke B, kemudian dari B ke C, dikatakan dengan setengah getaran. Lalu seperempat getarannya seperti apa? Seperempat getarannya adalah dari A ke B. Ini adalah seperempat getaran. Paham ya anak-anak ya? Kita lihat apa saja yang mempengaruhi terjadinya suatu getaran. Getaran itu dipengaruhi oleh adanya periode dan frekuensi. Apa itu periode dan apa itu frekuensi? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran yang disimbolkan dengan huruf T besar, satuannya adalah detik. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik yang disimbolkan dengan huruf F kecil, yang satuannya adalah hertz. Nah, anak-anak, bagaimana hubungan antara periode dengan frekuensi? Antara periode dengan frekuensi dirumuskan sebagai berikut. Untuk mencari periode atau T besar sama dengan 1 per F atau T besar sama dengan T kecil per N. Untuk mencari frekuensi, F kecil sama dengan 1 per T atau N per T kecil. Nah, untuk keterangannya, T besar adalah periode dengan satuan detik, F sama dengan frekuensi, satuannya adalah hertz, T kecil adalah waktu, satuannya detik, dan N adalah jumlah getaran. Mudah kan anak-anak? Nah, berikut kita akan masuk pada contoh soal. Nah, anak-anak, ini adalah contoh soal. Perhatikan gambar ya, gerakan pada bandul. Nah, anak-anak, Ibu sudah mengajarkan bagaimana kalian menyelesaikan satu masalah soal ya. Kita tentukan dulu, diketahui adalah
N satu getaran. Maka disimbolkan dengan huruf N sama dengan satu getaran. Kemudian kita lihat lagi waktunya. Nah, selama bergetar dia menggunakan waktu selama 4 detik. Maka T kecil sama dengan 4 detik. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah T besar atau periode. Baru kita masuk kepada jawaban. Jawabannya adalah kita gunakan rumus T besar sama dengan T kecil per N. Maka kita masukkan nilainya. T-nya atau waktunya tadi 4 detik. Maka 4 per N, ya, N-nya adalah 1 getaran, maka 4 per 1. Maka hasilnya adalah 4 detik. Mudah kan anak-anak? Ya, semoga kalian memahami. Nah, berikutnya kalian kerjakan soal. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Ada 2 soal yang akan Ibu berikan. Nah, anak-anak, jangan lupa kerjakan soal yang sudah Ibu berikan. Untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran materi getaran dan kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.